Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Handayani dari SMP Islam Ngemplak, Boyolali. Melalui video ini, saya ingin mengajak rekan-rekan guru sekalian untuk mengikuti diklat AKM dan program-program atau bimbingan yang lain di dalam aplikasi Guru Pembelajar yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Kilas ulasan tentang AKM. Peningkatan kompetensi peserta didik melalui AKM atau Assessment Kompetensi Minimum. Latar belakang Assessment Kompetensi Minimum antara lain dibandingkan dengan ujian nasional dan juga AKM seperti yang tertera pada layar seperti ini. Untuk materi UN itu terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Kemudian, ujian nasional menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. UN seharusnya berfungsi sebagai pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Sedangkan untuk kebijakan baru, arahan baru ini ialah untuk tahun 2020 UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Tahun 2021 UN akan diubah menjadi Assessment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Ada 3 pokoknya. Yang pertama yaitu literasi, numerasi, dan karakter itu sendiri. Literasi mencakup kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa. Numerasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika. Serta karakter, misalnya pembelajar, gotong royong, kebinekaan, dan perundungan. Dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah. Untuk AKM dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah. Misalnya untuk kelas SD yaitu pada kelas 4. Lalu SMP pada kelas 8 dan SMA pada kelas 11, sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan ISS. UN dan AKM dan SK. Untuk jenjang penilaian, untuk UN itu SMP, SMA, dan sederajat. Untuk AKM, SD, SMP, SMA, dan sederajat. Untuk level siswa, apabila UN itu berada pada tingkat akhir, apabila AKM itu opsional. Ya. Kemudian subjek siswa, sensus seluruh siswa. Kemudian untuk AKM, sensus sekolah dengan sampel siswa saja. Tingkat jenis tes untuk UN high stake dan juga untuk AKM low stake. Untuk model soal, untuk UN pilihan ganda dan isian singkat. Kemudian untuk AKM ada pilihan ganda, ada PGK, menjodohkan, drag and drop, highlight, isian singkat, IC, dan soal interaktif. Periode tes per siswa untuk UN ada 4 hari, sedangkan AKM hanya 2 hari. Untuk model pelaksanaan UN semi online, sedangkan AKM full online supervised, semi online and offline. Untuk metode penilaian, untuk UN ada computer based test, dan untuk AKM ada computerized adapting testing dengan multi-stage adapting testing. Untuk spesifikasi minimal infra sekolah ada untuk UN server sekolah, komputer client, dan BW. Untuk AKM ada server sekolah tidak perlu computer client, memory 2 GB, resolusi 1360 x 768 dan Windows 7 ke atas, BW 20 MB per second untuk 50 peserta. Sedangkan untuk assessment kompetensi minimum sendiri dalam proses pengembangan dan finalisasi, assessment kompetensi minimum atau AKM. Kata minimum mengacu pada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. AKM akan mengukur keterampilan dasar seperti literasi dan numerasi. AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Tidak melaporkan hasil individu siswa, namun laporan agregat yang berfokus kepada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. Untuk komponen asesmen nasional,
ada AKM nasional, ada literasi dan numerasi siswa, survei karakter, aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila dan siswa, survei lingkungan belajar, ada aspek terpilih dari model sekolah efektif, ada siswa, guru, dan juga kepala sekolah. Untuk instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan, bisa dilihat seperti ini. Responden yaitu murid, guru, dan juga kepala sekolah. Untuk murid, instrumennya adalah AKM literasi, numerasi, survei karakter, kemudian untuk informasi, untuk AKM literasi, numerasi, hasil belajar kognitif, dan survei karakter untuk hasil belajar sosial emosional. Untuk siswa, guru, dan kepala sekolah bisa masuk ke dalam survei lingkungan belajar. Untuk informasinya, karakteristik input dan proses pembelajaran. Selanjutnya, jenis AKM numerasi literasi. AKM nasional yaitu kelas 5, 8, dan 11 mengukur kinerja atau mutu sekolah, administrasi berstandar. Untuk AKM kelas awal SD sampai akhir SMA yaitu mengukur hasil belajar siswa, formatif, alat untuk teach at the right level, administrasi tidak berstandar. Untuk AKM sertifikasi kelas 12 mengukur hasil belajar siswa dan administrasi berstandar. Lalu, bagaimana asesmen kompetensi minimum itu? Beginilah. Literasi membaca, kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Untuk numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Lalu, bagaimana tema Sustainable Development Goals itu? Ya, as you can see, no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, and etc. And then, bentuk soal AKM. Ada objektif, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan non-objektif or easy. Lalu, apakah komponen AKM itu? Ada numerasi. Untuk numerasi, ada konten, bilangan, pengukuran dan geometri, data uncertainty, aljabar. Untuk proses kognitif, ada pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Sedangkan untuk konteks, ada personal, social, cultural, and scientific. Untuk literasi membaca, konten terdiri dari teks informasi dan teks sastra. Untuk proses kognitif, menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Sedangkan untuk konteks, ada personal, sosial, budaya, dan scientific. Lalu, lini masa asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar dapat dilihat dari slide ini. Kemudian, timeline asesmen kompetensi minimum atau AKM kelas untuk tools teaching at the right level. Seperti ini. Okay, I think that's enough. Dan rekan-rekan guru untuk lebih paham lagi, lebih mendalam lagi dari apa yang sudah sedikit yang saya sampaikan, silahkan buka guru pembelajar Anda, lalu pilihlah untuk diklat AKM. Dengan diklat AKM bersama, kita paham AKM dan mampu menyampaikan materi kepada anak-anak kita agar peserta didik kita dapat menyiapkan diri mereka untuk menghadapi kehidupan sehari-harinya di abad 21 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.